Oke, di hari kita mau ngebahas soal meme lagi ya. Setelah sekian lama nih kita nggak ngebahas meme gara-gara kebanyakan drama. Jadi benernya awal tahun tuh udah banyak yang nanyain nama gue ya, gara-gara istilah ini tuh udah mulai populer lagi gitu. Bang, bahas dong, gue nggak tahu nih ini artinya apa. Ya cuman gue sering kelupaan gara-gara kebanyakan bahas drama. Nah kemarin ada yang bahas lagi, akhirnya ya udahlah, mumpung nggak ada drama kita bahas aja. Jadi ini nih istilah-istilah yang kayak berbau Kristen-Kristen gitu yang dipakai buat dark jokes zaman dulu. Lebih tepatnya sih era-era tahun 90-an nih ya, tahun 95 sampai tahun 98 lah ngetopnya. Dan gue juga sebenarnya nggak gitu tahu banyak gitu loh. Gue cuman diceritain sama orang, sama gue ngebaca di satu forum zaman dulu. Kan secara waktu itu tuh gue masih bocil banget, mungkin balita kali. Cuman ada satu forum yang ngebahas itu tuh yang lengkap, namanya Cafe Gaul. Dan itu menurut gue agak-agak gila sih. Karena pas tahu awal tahun 2000 itu masih kayak tabu lah. Cuman dia tuh ada yang berani tuh ngebahas sampai tuntas. Makanya gue bilang gila itu forum. Cocok lah buat jadi dark web zaman sekarang. Dan biasanya tuh yang kena jokesnya gitu sama yang kena benernya. Itu ada dua macam. Satu yang dibilang gali sama Gempas. Yang kedua orang-orang yang suaranya pada nyaring-nyaring. Kalau gali sama Gempas itu sebenarnya juga singkatan. Kalau gali itu gabungan anak liar, kalau Gempas itu gembel pasar. Cuma maksudnya gali itu bukan benar-benar anak jalanan atau gembel pasar benar-benar gembel-gembel di pasar, bukan. Jadi maksudnya itu preman-preman. Kalau gali itu jadi preman-preman tuh di jalan yang tatoan-tatoan. Kalau Gempas tuh preman-preman tuh yang suka ganggu ketertiban gitu, kayak suka malak-malak dan lain-lain. Nah, terus kalau yang suaranya nyaring-nyaring, lu ngerti lah maksudnya apaan. Kita mulai yang dari yang pertama ya. Pertama tuh Petrus, maksudnya tuh penembak misterius. Jadi ada orang tuh yang dijedet-jedet gitu nggak ketahuan ya, mendadak koit gitu ada di pinggir jalan gitu, dan nggak ketahuan pelakunya siapa. Dan biasanya yang kena tuh ya gali-gali sama gempas-gempas itu. Makanya waktu itu tuh lagi ngetop-ngetopnya ya. Jadi ada orang-orang yang tatoan yang bukan gali gempas itu pada ya kayak ngilangin tato gitu. Secara kan zaman dulu tuh belum ada laser, belum secanggih sekarang ya. Dan laser itu pun kalaupun ada tuh udah mahal banget gitu loh, istilah yang pakai kedokteran. Jadi mereka nih yang nggak punya duit itu pada ngamplas kulit lah, ada yang dibakar, ada yang dikasih sesuatu gitu supaya hilang. Ya takut dikirain Gempas sama Gali ini. Terus yang kedua ada Matius. Matius itu maksudnya matinya misterius singkatan nih. Jadi ada orang-orang ya yang mendadak koit begitu aja gitu loh. Ya katanya mendadak jatuh lah, mendadak ditabrak lah, atau iya nggak tahu penyebabnya apa, mendadak meninggal begitu aja gitu loh. Dan biasanya katanya orang-orangnya tuh yang suara-suaranya tuh pada keras-keras, yang cempreng-cempreng gitu loh yang kena. Terus yang ketiga ada Sakius. Sakius ini sebenarnya kalau gue bilang agak maksa ya istilahnya. Kalau Zakius kan yang kita tahu dalam istilah itu kan pakai Z ya. Kalau ini sebenarnya pakai S gitu loh. Jadi katanya maksudnya sakit misterius. Jadi orang-orang yang suaranya keras-keras ini nih ya pada meninggal itu dadakan aja sakit gitu loh. Mendadak katanya ya sakit jantung atau sakit stroke atau meninggal, pokoknya nggak tahu kenapa lah. Padahal tadinya masih seger buger. Terus yang keempat ini sebenarnya yang paling gelap di antara saudara-saudaranya nih, Hilarius. Jadi maksudnya itu hilang misterius. Nah, orang-orang ini tuh ya mendadak hilang aja gitu loh. Ya macam-macam lah, dia suaranya keras dan lain-lain, mendadak hilang dan nggak ketemu-temu gitu sampai sekarang. Dan ini tuh ada korelasinya sama Teluk Jakarta. Jadi orang-orang ini suka cerita-cerita gitu ya, ngeledek-ngeledek orang, katanya, lu ngomong sembarangan, lu mau ada di Teluk Jakarta lu katanya. Ya maksudnya hilarius ini. Jadi ada yang suka bikin apa sih, anekdot-anekdot jokes-jokesnya gitu, katanya orangnya katanya di semen di dalam tong dicemplungin ke Teluk Jakarta. Terus ada yang kelima. Kelima ini sebenarnya agak beda dari universe yang namanya misterius-misterius ini ya. Jadi itu maksudnya namanya dibodrekin. Nah, dibodrekin ini sebenarnya bukan dikasih makan bodrek, bukan. Jadi orang-orang ini diperas gitu loh. Jadi ada entar orang-orang yang kayak judai-judai, narkoboy gitu, yang mendadak digerebek gitu sama tentara atau sama polisi gitu.
Habis itu dimintain duit dalam jumlah yang gede. Kadang nggak cuma orang-orang yang istilahnya nggak bener doang gitu loh. Jadi ada pelaku-pelaku bisnis juga. Jadi pelaku bisnis yang misalnya ya mereka yang ngelakuin hal-hal curang gitu. Atau orang yang lurus-lurus aja gitu cuma dicari-cari. Ya itu biasa diperas, dibodrekin istilahnya. Ya cuman ada dua versi sih dari yang gue baca ya. Ada yang dibilang katanya ini tentara mau polisinya gadungan. Ada yang bilang juga itu asli karena ya mereka bisa nemu aja gitu loh orang-orang itu di mana-mana. Nah, terus yang terakhir tuh Markus. Nah, ini Markus ini nih udah di luar area tahun 90-an ya. Itu udah tahun 2000 ke atas. Dan itu sebenarnya istilahnya masih satu universe, cuman nggak segelap teman-temannya deh, saudara-saudaranya. Jadi itu namanya maklar kasus. Jadi orang yang misalnya ada kasus apa gitu, dicalo-caloin lah gitu, ada yang ngebantuin gitu, yang ya berupa imbalan duit-duit lah. Ya paling kan sih itu aja ya gua tahu. Mungkin kalau lu mau nanya gitu, kenapa sih bang istilahnya Kristen-Kristen? Ya itu gue lebih gak tahu lagi anjir. Ya itu mendadak katanya muncul-muncul begitu aja jokes-jokesnya waktu itu. Ya mungkin lu pada ada yang tahu, mau nambahin atau mau revisi, ya silakan lu komen di bawah. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.